Terima kasih untuk subscriber yang sudah menonton video saya sebelumnya. Hari ini saya mau menjelaskan bagaimana cara usaha potong rambut untuk mendapatkan passive income. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, passive income itu apa dulu gitu. Jadi kalau yang paling sering di media sosial atau di buku-buku yang pernah kita baca ya. Jadi bisnis passive income itu adalah bisnis yang autopilot. Nah, autopilot itu kebanyakan kan berkaitan dengan urusan kapal, urusan pesawat terbang gitu ya. Jadi ketika pilot ini menombol tombol autopilot itu atau mungkin programnya itu, nah itu intinya pesawat itu bisa terbang tanpa campur tangannya si pilot itu. Nah, jadi tidak sepenuhnya gitu. Jadi bukan ditinggal pulang ya. Jadi intinya pesawatnya itu mungkin mau ditinggal makan dulu atau mungkin ditinggal ngopi dulu sebentar istirahat. Nah, seperti itu. Jadi minimal jika usaha kita itu bisa autopilot, itu tandanya teman-teman sudah layak menjadi owner yang sesungguhnya. Nah, jadi kunci pokok membuat bisnis yang autopilot itu yaitu langkah pertama adalah menyusun sistem yang baik dalam perusahaan kita. Nah, jadi sistem itulah yang nantinya bisa memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita. Sirkulasi dalam usaha itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, jadi teman-teman yang pengen punya passive income, teman-teman ini harus punya karyawan. Jadi kalau kita sudah punya karyawan, minimal kita nggak harus mengerjakan sendiri lagi semuanya. Nah, jadi kalau kita jadi owner itu harus berani ongkosi tenaga orang lain ya. Kalau kita memudahkan orang lain, Allah itu juga memudahkan usaha kita. Seperti itu teman-teman. Nah, ini saya mau ngopi dulu ini. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih takut ya untuk punya karyawan atau menggantikan posisi kerja teman-teman jangan takut lagi, karena usaha potong rambut ini harus ada regenerasinya gitu. Jadi usaha yang bagus itu sirkulasinya harus jalan, jadi nggak selamanya kita itu jadi tukang cukur. Nah, jadi kebetulan banyak sekali teman-teman saya yang usaha potong rambut dan mereka itu masih motong rambut atau masih menangani kliennya seperti itu. Jadi mungkin ada juga yang bercerita ke saya bahwa intinya, Mas, usaha saya ini sepi rame, saya nangani sendiri, terus saya jadi nggak ada waktu untuk anak saya nggak ada waktu untuk keluarga saya nggak ada waktu untuk jalan-jalan seperti itu. Jadi kalau memang masih terlalu menikmati hasilnya sebagai seorang tukang cukur ya, kalian pasti memang lagi di dalam ruang itu gitu. Jadi kalau teman-teman pengen berubah atau pengen merubah nasib bisnis, itu teman-teman harus memikirkan bagaimana cara meninggalkan pelanggan-pelanggan kalian gitu. Jadi sebagai seorang barber itu bukan berarti kita nggak mau motong rambut ya, nggak mau motong klien, nggak mau motong rambut teman-temannya lagi gitu, enggak. Jadi ini adalah pekerjaan seni yang harus ada regenerasinya gitu. Jadi kita nggak harus selamanya jadi tukang cukur gitu. Kalau tetap ada pelanggan atau tetap ada customer yang ngefan banget ya sama kita, misalkan ada pelanggan nih yang benar-benar ngefan sama saya, jadi kalau beda tangan beda hasil seperti itu kan, jadi maunya dipotong sama si Fulan gitu ya. Jadi kalau nggak sama si Fulan ini nggak mau seperti itu. Nah, itu kalau si Fulan ternyata pindah negara, atau si Fulan ini sakit, atau si Fulan ini ternyata sudah menikah ikut istrinya, masa ini pelanggannya yang si Fulan ini mau nungguin Fulan sampai balik lagi? Jadi pelanggan itu hanya butuh komunikasi kepada tukang cukur supaya mendapatkan potongan yang baik seperti sebelumnya, seperti itu aja. Jadi nggak perlu ya seperti terlalu fanatik seperti itu. Saya juga kurang suka ya, karena memang usaha potong rambut ini adalah pekerjaan seni yang dikawinkan dengan bisnis. Jadi ada unsur showbiznya. Jadi kalau kita terus turun tangan, kita nyukur, saya kira ruang untuk membuka pekerjaan untuk orang lain itu sangat minim gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman di luar sana yang sudah longgar rezekinya, sudah bisa ditinggal usaha barbernya, ya
Mudah-mudahan teman-teman bisa gantian ya membantu teman-teman di daerah, supaya teman-teman di daerah itu punya bekal keterampilan, supaya kita bisa mengembangkan gerai-gerai lainnya, supaya kita juga mengurangi angka pengangguran. Apalagi di tengah pandemi ini, nggak hanya di daerah saya ya, ini mungkin di daerah teman-teman juga pasti banyak yang nganggur. Nah, kebetulan di tempat akademi saya itu memang sedikit mahal ya untuk biaya kursusnya, tapi kalau teman-teman dari daerah itu memang dari keluarga yang nggak mampu itu kita gratiskan ya 100%. Nah, nanti bisa hubungi admin di Instagram kita, jadi teman-teman juga bisa follow Instagram kita Mr. AB Barbershop ID. Nah, di situ tinggal di DM aja bisa seperti itu. Jadi mungkin kita sebagai sesama profesi, saya nggak bisa membantu banyak ya secara finansial, tapi dengan informasi yang saya berikan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman di daerah ya, supaya teman-teman di daerah itu nggak nganggur lagi. Murid-murid alumni dari akademi saya itu banyak yang kritis-kritis ya, jadi mereka itu tanya, Mas, kalau saya udah kursus potong rambut, udah selesai kursus itu nanti saya harus ngapain gitu. Nah, kalau saya sudah punya modal, saya bisa usaha potong rambut, bisa mandiri. Nah, setelah itu kan saya udah punya karyawan, saya jadi owner nih. Nah, setelah itu saya nganggur. Nah, makanya kalau nganggur itu harusnya owner ini lebih kreatif ya, karena sudah punya waktu yang luang. Jadi owner ini bisa sekolah lagi atau bisa ngambil lisensi trainer ya namanya. Jadi di barber itu sebenarnya ada juga yang namanya trainer, sekolah trainer. Jadi teman-teman yang punya lisensi trainer ini nantinya juga bisa ngajar. Jadi ilmu selama berjuang, ilmu selama merintis sampai mandiri itu nanti insya Allah ilmunya bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Jadi ada levelnya ya. Sekarang mungkin tahun ini jadi tukang cukur, tahun depan mudah-mudahan kita udah punya modal atau tabungan, kita bisa mandiri. Di tahun ketiga mudah-mudahan usaha kita udah passive income ya, atau udah autopilot, jadi kita nggak harus mengerjakan sendiri. Nah, jadi teman-teman yang nantinya sudah layak menjadi trainer, teman-teman ini juga bisa membuka pelatihan. Nah, pelatihan itu sendiri fungsinya nanti untuk membekali teman-teman di daerah atau teman-teman yang belum punya keterampilan supaya mendapatkan keterampilan. Dan setelah itu teman-teman juga bisa berbagi bagaimana cara mengelola usahanya gitu. Jadi nggak hanya membuka tempat pelatihan, tapi setelah selesai dibiarkan begitu saja, seperti itu ya. Jadi kita itu minimal harus punya hubungan antar barber, hubungan antar owner, atau mungkin komunitas owner itu harus benar-benar dijaga ya teman-teman. Kita harus terus bersilaturahmi, kita harus terus berkolaborasi. Karena apa? Setiap 1 tahun sekali itu di tempat cukur atau di usaha barbershop itu pasti ada yang namanya pergantian tukang cukur atau pergantian SDM. Nah, 1 tahun itu atau mungkin 2 tahun sekali ya, itu nanti sesuai sama kontrak kerjanya. Jadi kalau teman-teman yang belum paham ya tentang kontrak kerja, jadi di tempat cukur itu juga ada kontrak kerjanya, ada SOP-nya seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai seenaknya sendiri kalau kerja, apalagi sampai merugikan owner yang sekarang jadi bos kalian seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai jadi kutu loncat juga. Jadi kerjaan yang belum lama atau mungkin pekerjaan yang baru kita dapatkan, bekerja sebentar, ditawari sana sini yang gajinya beda 100.000, 200.000, pindah lagi. Nanti ditawari kerja selisih 500.000, pindah lagi. Nah, karena banyak sekali dari teman-teman yang baru mempunyai tabungan sedikit sudah terburu-buru membuka usaha potong rambut. Apalagi teman-teman itu belum tahu bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara untuk mendapatkan passive income. Jadi teman-teman belum siap, intinya belum siap untuk mandiri tapi dipaksa mandiri seperti itu. Itu juga tidak baik ya. Suatu saat kalau teman-teman sudah mandiri, teman-teman sudah tahu bagaimana celahnya usaha potong rambut. Jadi supaya tidak kaget ya teman-teman, usaha potong rambut itu usaha jasa yang memang minim resikonya. Tapi kalau tidak paham ilmunya, usaha potong rambut ini terlihat kejam sekali. Karena mungkin baru buka usaha potong rambut, nanti jarak 1 bulan ada yang buka lagi di sebelahnya, nanti sudah berantem seperti itu ya, yang paling sering. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton channel saya. Jangan lupa didukung ya channelnya, jangan lupa di like,
dan di subscribe supaya channelnya berkembang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.